Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi masuk ke sesi 13, ini masuk ke Microsoft Excel bagian 4, yaitu penggunaan formula dan fungsi dasar dari Excel lanjutan. Nah, nanti teman-teman juga harus bisa memahami selain yang kemarin ya. Jadi kita juga harus bisa memahami mengenai fungsi logika seperti if, lalu memahami tentang fungsi teks seperti left, right, dan mid, serta mampu menyisipkan fungsi pembulatan pada Excel. Nah, untuk yang pertama, ini kita menggunakan fungsi logika if. Nah, fungsi logika Excel merupakan fungsi yang digunakan untuk menghasilkan suatu nilai dari hasil perbandingan nilai. Nanti yang bernilai true dengan nilai yang salah. Adapun fungsi logika pada Excel seringkali disebut dengan ekspresi logika, di mana ekspresi logika pada program aplikasi Excel menggunakan operator pembanding yang sebelumnya sudah kita jelaskan, yaitu sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau tidak sama dengan, serta operator logika seperti AND, OR, dan NOT. Nah, fungsi logika digunakan dengan memakai fungsi if Excel. Apabila hasil pengujian pada fungsi logika dengan menggunakan if bernilai, maka nilai yang dihasilkan juga akan bernilai benar. Begitupun sebaliknya. Nah, cara menggunakan if, teman-teman bisa seperti ini. Ya, apabila ekspresi logika hanya memiliki satu argumen saja yang diujikan, maka kondisi benar akan menghasilkan nilai true, tetapi sebaliknya akan menilai salah. If logika tes, jadi apa yang difungsikannya ya? Value true, value false. Apa nilai value-nya atau nilai yang benarnya apa dan nilai yang salahnya apa? Gitu ya. Contoh, kita ke contoh kasus aja. Nah, kita mau menghasilkan nilai ya. Jika nilainya lebih besar dari 70, maka lulus. Tapi jika tidak, maka nilainya tidak lulus. Kita punya nilai seperti ini. Amir nilainya 65. Dan seterusnya ya. Nah, kita pakai fungsi logika if nilai lebih besar dari 70, ini adalah operator pembandingnya. Tadi ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan seterusnya ya. Maka kondisi yang bernilai benarnya apa? Maka nanti hasilnya adalah lulus. Tapi sebaliknya, maka hasilnya gagal. Contoh, kita pakai yang ini lagi. Kita punya nama, nilai, lalu keterangan. Ada Amir, ada Abdul, ada Fani, sama Mirna. Nilainya adalah 65, 70, 80, sama 60. Nah, kalau kita lihat sekilas, ini pasti yang nilainya kurang dari 70 pasti tidak lulus. Ada Amir dan ada Mirna. Nah, kita pakai logika if. Sama dengan seperti biasa. Kita tuliskan if. Kita tab. Nah, di sini ada logical testnya. Apa yang akan diujinya? Ya, logiknya apa? Lebih besar sama dengan berapa? Lalu ada nilai value-nya. Value jika nilainya benar dan value jika nilainya salah. Gitu ya. Nah, pemisahnya kemarin kan ada koma, ada titik koma. Nah, kalau kalian pakai bahasa Inggris, komputernya biasanya pakai titik koma. Tapi dilihat aja ininya. Pemisahnya adalah, kalau di saya ini adalah titik koma. Tapi kalau teman-teman mungkin koma. Ya, kalau pakai bahasa Indonesia. Jika nilai yang diuji adalah yang ini ya, B3. Lebih besar dari berapa? Lebih besar dari 70. Kalau pakai sama dengan berarti 70 termasuk. Ya. Maka kita tampilkan hasilnya adalah lulus. Karena dia string pakai kutip. Ya. Tapi jika salah, nah ini lihat dia berpindah ke sini yang di boldnya. Nah, kita kasih nilai yang false-nya apa? Maka tidak lulus atau gagal. Tuh, enter. Nah ini hasilnya gagal. Kita tarik seperti biasa ke bawah. Lulus, lulus, gagal. Nah ini kalau kondisinya cuma satu. Bagaimana kalau kondisinya, nih, ekspresinya, ya. Jika ekspresi logika yang diujikan memiliki lebih dari satu argumen. Argumen itu yang mana? Yang ini nih. Ini argumen. Ya. Maka di sini kita harus menggunakan fungsi AND atau fungsi OR. Ya. AND apabila argumen benar, maka memiliki nilai benar atau true. Jadi dua-duanya kalau AND itu harus benar. Kalau OR salah satu. Gitu. Kalau atau
setidaknya gitu ya, kalau nilai yang pertama benar, nilai yang kedua salah, seperti apa gitu ya. Contoh kita lihat ini, nilai tes. Lalu ada nilai praktek. Nah, kita ini ya. Nilai prakteknya kita tambahkan 70, 55, 75, 60. Nah, kalau kita pakai and, ini kondisinya dua-duanya harus nilainya benar atau lolos dari if. Ya. Contoh seperti ini. If kita pakai and di sini. Tabel lagi. Logik 1, jika nilai si ini lebih besar dari sama dengan 70. Dan juga n-nya ada yang ini harus nilainya 70. Besar dari 70. Maka boleh dikatakan, tutup ya, boleh dikatakan lulus. Tapi kalau tidak dia gagal. Enter. Ya. Kenapa dia gagal? Karena salah satunya adalah nilai yang lebih kecil dari 70. Tapi yang akan berhasil adalah Fani. Karena nilainya dua-duanya lebih besar dari 70. Bagaimana kalau kita mau pakai OR? Nah, kita ganti ininya OR. Dia akan lulus. Karena salah satunya dia lulus. Gitu ya. Tarik ke bawah. Nah, yang gagal hanya Mirna. Karena dua-duanya tidak memenuhi persyaratan. Gitu ya. Itu untuk fungsi OR dan AND. Seperti itu ya. Ini nanti kalau OR terserah mau yang ini yang lulus atau yang ini yang gagal dan seterusnya ya. Itu fungsi if and then OR. Nah, ini tadi hasilnya seperti ini menggunakan if bersarang. Nanti ada if di dalam if ya. Contoh, apabila nilai kurang dari 70 maka grade-nya C. Tapi nilai 70 sampai 79 grade-nya B. 80 itu grade-nya A. Teman-teman tinggal ikutin masukin fungsi yang ini. Jika B2, nilai B2 lebih kecil dari 70, maka nilainya C. Tapi jika nilai yang ini lebih kecil, lebih besar dari 70 sampai 79 itu nilai B. Selain itu nilainya A. Jadi dia punya 3 kondisi atau lebih dari 2 kondisi. Kalau tadi cuma lulus atau gagal. Nah, kalau yang sekarang ini ada lulus, ada A, ada B, ada C. Itu kan lebih dari 3 kondisi, maka if-nya akan bersarang. Ada if di dalam if. Ini tinggal digunakan saja oleh teman-teman. Cobain. Nah, ini ada menyisipkan fungsi text. Ada left, right, dan mid. Gitu ya. Nah, left ini untuk mengambil beberapa karakter di sebelah kiri. Right ini sebelah kanan. Mid ini di tengah-tengah. Upper digunakan untuk mengubah teks menjadi besar dan lower untuk mengubah teks menjadi kecil. Nah, teman-teman tinggal ikutin. Jadi kita punya kata seperti ini. Tarian pendek. Kalau kita pakai left, hasilnya nanti seperti apa? Teman-teman cobain sendiri. Right seperti apa? Mid seperti apa? Ada concan. Gitu ya. Nanti hasilnya seperti apa? Ini untuk menggabungkan. Ya. Lalu untuk pembulatan. Seringkali nanti yang ini tinggal teman-teman coba sendiri ya. Ini udah ada. Gitu ya. Nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini sebenarnya udah ada ya. Kita mau ngambil dari kiri 4 karakter. Dari tarian pendek 4 karakter. 1, 2, 3, 4. Yang munculnya adalah tari. Sedangkan kalau dari right 6 karakter berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka yang muncul pendek. Kalau dari tengah, ini nanti ada yang mau diambilnya sel yang mana, lalu awalnya yang berapa, yang mana gitu ya. Contoh ini 5,3 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini startnya dari A gitu. Berapa digit? 1, 2, 2 digit, 3 digit. 1, 2, 3. Maka yang muncul adalah AN spasi. Gitu ya. Jadi kalau mid ada 3 karakter. Yang pertama adalah sel yang kata-katanya apa. Yang kedua adalah mulainya dari karakter yang mana. Yang ketiga adalah berapa jumlah yang mau diambil. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Ini concat untuk menggabungkan kembali dari tadi yang sudah diambil. Hasilnya seperti ini.
Lalu ada fungsi pembulatan. Nah, seringkali kalau kita melakukan pembagian nanti kan ada hasilnya koma seberapa, koma berapa. Nah, kita bisa menggunakan fungsi yang namanya round. Nah, teman-teman nanti tinggal tambahkan aja di sini. Sama ya, 70,20. Ya, 70,2222. 2222. Nah, seperti ini. Teman-teman nanti tinggal gunakan fungsi round gitu ya. Sama dengan round. Yang ini berapa digit diambilnya? Satu digit belakang koma, maka muncul 70,2. Atau kita tambahkan 253. Ya. Nanti dia akan pembulatan satu digit. Lalu kalau mau lebih dari satu digit, apa ini tanpa pembulatan lebih dari satu digit, gitu ya. Nanti hasilnya. Nanti ini pembulatan ke bawah, ya 1,3 tetap hasilnya 1,3, 1,5 tetap hasilnya 1,5, 12,456 hasilnya tetap 12,4. Kalau matematika kan dibulatkan ke atas kalau lebih dari 5 gitu ya. Hasilnya 12,5, tapi dia tetap bulatannya ke bawah. Tetap 12,4. Ini ada round up. Nanti hasilnya seperti ini, tinggal dicoba. Ada M round gitu ya. Ini juga tinggal dicoba sama teman-teman ya. Jadi itu untuk materi sesi ini. Terima kasih.